Pernahkah kalian membayangkan makhluk hidup yang bisa bertahan hidup dimanapun, bahkan di kondisi yang paling ekstrim sekalipun? Hari ini kita akan berkenalan dengan salah satu makhluk paling tangguh di muka bumi, yaitu tardigrade. Tardigrade, atau yang sering disebut dengan beruang air, adalah hewan mikroskopis yang memiliki 8 kaki gemuk. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihat bentuk tubuhnya. Meskipun tubuh mereka kecil, struktur anatomi tardigrade mengejutkan karena memiliki organ tubuh yang sangat kompleks, mirip dengan organisme yang jauh lebih besar dari ukuran tubuhnya. Bila kita melihat sekilas penampakan luar tubuhnya, ia memiliki tubuh yang gemuk dengan 4 pasang kaki kecil di tubuhnya. Dan penampilannya yang gemoy ini mengingatkan kita dengan sosok beruang. Oleh karena itu, ia dijuluki dengan nama beruang air. Selain itu, si kecil tangguh ini memiliki sepasang mata yang mungil, yang menambah kesan imut pada makhluk ini. Namun, mata kecil ini belum bisa disebut atau bahkan kurang tepat disebut sebagai mata sempurna, karena mata ini hanya sebagai fotoreseptor tunggal yang terdiri dari masing-masing satu sel, berbeda dengan mata sempurna yang merupakan organ yang terdiri dari banyak sel. Ia juga memiliki mulut yang berbentuk seperti jarum. Ia menggunakan mulut ini untuk memakan makhluk mikroskopis lainnya ataupun sel-sel tumbuhan. Tetapi tak jarang, tardigrade juga memakan temannya sendiri, atau dengan kata lain kanibal. Bagian luar tubuh tardigrade dilindungi oleh kulit atau semacam cangkang yang disebut kutikula. Kutikula ini tidak ikut tumbuh bersama tardigrade. Oleh karena itu, tardigrade harus menanggalkan kutikulanya ini saat bertambah usia. Mereka juga memiliki sistem pencernaan yang memungkinkan mereka untuk memperoleh nutrisi, sistem saraf yang memfasilitasi respon terhadap rangsangan lingkungan, dan bahkan sistem reproduksi yang memungkinkan mereka untuk berkembang biak. Kebiasaan kawin tardigrade sangat unik dan beragam antar spesiesnya. Beberapa spesies bereproduksi dengan secara aseksual, namun banyak juga yang melakukan reproduksi seksual. Pada beberapa spesies, jantan akan menyimpan spermanya ke dalam kutikula betina yang sedang berganti kulit selama proses perkawinan yang cukup lama. Ada pula spesies di mana betina akan menanggalkan kutikulanya terlebih dahulu sebelum meletakkan telur di dalamnya untuk kemudian dibuahi oleh pejantan. Kemudian telur-telur tardigrade membutuhkan waktu bervariasi untuk menetas, mulai dari 40 hingga 90 hari. Itu semua tergantung pada kondisi lingkungan dan terutama keberadaan air. Tardigrade sendiri sangat tergantung kepada air karena ia merupakan hewan akuatik. Mereka bisa ditemukan di hampir seluruh muka bumi, mulai dari gunung hingga palung, gurun hingga ke gurun es, dan habitat utama mereka adalah air laut, air payau, dan air tawar. Tetapi jika mereka adalah hewan akuatik, mengapa mereka bisa bertahan di darat seperti di tanah dan bahkan gurun? Sebenarnya mereka tidak benar-benar bertahan hidup di darat, melainkan hidup di lapisan tipis air di dalam tanah. Walaupun tidak terlihat, nyatanya terdapat lapisan tipis ini dalam tanah yang memungkinkan tardigrade untuk bertahan hidup. Namun, seringkali lapisan ini menghilang saat terkena panas matahari di siang hari. Inilah yang mengakibatkan tardigrade dapat beradaptasi dalam kondisi yang ekstrim tanpa air sekalipun. Dan kemampuan ini disebut dengan kriptobiosis.
Kriptobiosis adalah suatu keadaan metabolisme sebagai respon terhadap kondisi lingkungan yang sangat buruk. Sederhananya, organisme yang mengalami kriptobiosis seperti sedang menghentikan semua aktivitas vitalnya untuk sementara waktu, guna untuk bertahan hidup. Saat dalam keadaan kriptobiosis, tardigrade akan berhibernasi sama seperti beruang di musim dingin. Namun bedanya di sini, tardigrade lebih mirip ke keadaan mati suri, di mana hampir seluruh tubuhnya tidak berfungsi. Saat kekurangan air, tubuhnya akan membola dan mengerut. Pada proses ini, seluruh sel tardigrade akan dilapisi oleh gula yang mencegah kerusakan sel pada tubuh tardigrade. Proses ini disebut dengan istilah anhidrobiosis. Dalam keadaan ini, tardigrade bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun hingga kondisi lingkungan membaik. Kemudian mereka akan menyerap air kembali dan melanjutkan hidup normal seperti tidak terjadi apa-apa. Ada juga kondisi di mana tardigrade kekurangan oksigen. Mereka akan mengembangkan tubuh mereka dan menjadi kaku. Keadaan ini disebut dengan anoksibiosis. Dan saat mereka mendapatkan oksigen yang cukup, sama seperti kasus sebelumnya, mereka akan kembali seperti semula. Selain dari kedua kondisi tadi, tardigrade juga bisa beradaptasi dengan suhu, bahkan dengan tekanan osmotik. NASA pernah mengirim tardigrade ke luar angkasa dan kembali dengan selamat setelah terpapar radiasi matahari. Kurang lebihnya tardigrade mirip dengan karakter ini ya, yang bisa beradaptasi di segala kondisi. Namun, dengan kemampuan ini, banyak yang salah menyangka bahwa hewan ini dapat hidup abadi. Padahal, nyatanya tardigrade hanya dapat hidup di kisaran mingguan hingga 100 tahun. Ini pun jika mereka tidak dijadikan makan malam oleh predator lain. Karena di alam, tardigrade seringkali dimakan oleh hewan mikroskopik lain yang lebih besar. Penelitian tentang tardigrade memiliki potensi yang sangat besar. Para ilmuwan berharap dapat menemukan cara untuk menerapkan kemampuan bertahan hidup tardigrade dalam bidang medis, seperti mengembangkan obat untuk penyakit degeneratif. Makhluk kecil mungil ini membuktikan bahwa kehidupan bisa bertahan dalam kondisi yang paling ekstrim sekalipun. Mereka adalah bukti yang nyata tentang keajaiban alam semesta. Sama seperti mahasiswa yang beradaptasi dengan segala sifat dosen di kampus dan beradaptasi untuk bertahan hidup di akhir bulan. Jika kalian mengetahui makhluk yang lebih baik dalam beradaptasi selain tardigrade dan mahasiswa, coba tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa diklik tombol subscribe dan notifikasinya.